isi hatiku. Kau mengerti pikiranku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kemana ku melangkah, rohmu selalu ada di sana. Tak dapat ku jauh darimu, hadiratmu bawaku padamu. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Kumbang jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku mau jadi rumah kediaman hadirmu. Hatiku milikmu, hidupku bagimu. Ku rindu rohmu berdiam di dalamku. Jadikan hatiku lahir ya Tuhan, ubahkan hatiku seperti apa yang kau mau. Biar kebenaranmu hidup dalamku dan menuntunku di setiap langkahku. Mau jadi rumah kediamanmu, tempat kau nyatakan segala kerinduanmu. Bapa, kau setia berkuasa atasku, pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Pakaiku sebagai Allah yang menyenangkanmu. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita boleh ketemu lagi di doa hari ini. Kita percaya setiap hari Tuhan menuntun setiap kita. Tuhan terus membawa setiap hidup kita menggenapi firman-Nya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menikmati Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa.
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kau
Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau yang memerintah Tuhan sampai selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. We worship you God. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami katakan dimuliakan, ditinggikan Kau. Dimuliakan, Yesus Tuhan. Ditinggikan, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan, kami katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, haleluya. Yang dimuliakan,
katakan Engkau adalah Tuhan dan Raja atas hidup. Amin Tuhan. Allah yang berkuasa. Amin. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Yes Tuhan. God. Terpujilah Engkau, anak Allah yang maha tinggi. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Oleh karenamu semuanya ada. Terpujilah Kau. Haleluya. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Untuk biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku Amin. dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya tempat perlindungan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau satu-satunya sumber kekuatan. Engkau satu-satunya Tuhan. Dan bawa kami terus Tuhan, berjalan bersama. Engkau yang mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami. Ubah hati kami seputih hati-Mu Tuhan, seputih salib-Mu Tuhan. Sebab Engkau alasan untuk kami tetap ada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduan
Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Sepertimu Puji hatimu Tuhan, sepertimu Tuhan, bawalah hati kami, sepertimu Tuhan. bawakanlah hati kami seperti hatimu, Mau jadi sepertimu, Bapa, seperti hatimu Bapa, amin Tuhan. hatimu yang penuh kasih. Mengasihi seperti hatimu Tuhan. Jadi sepertimu Haleluya. Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Walid. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu ajaib. Besar kasih-Mu Tuhan. Lebih tinggi dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Hati kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Jiwa kami memuji Engkau. Kami merasakan Engkau Bapa yang baik buat kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pada masa kesesakan pun Engkau Allah yang memberkati hati kami. Engkau mendengar orang yang berseru-seru kepadamu Bapa. Sebab Engkau adalah Bapa bagi kami. Jiwa kami memuji Engkau. Hati kami bersuka cita karena Engkau. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur buat waktu-waktu kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita duduk. Saya rindu sekali hari ini juga untuk membagikan kesaksian hidup saya ketika saya selama 7 bulan 12 hari di rumah tahanan Polda Sumatera Utara ya. Memang gak mudah untuk menjalaninya. 7 bulan bukan waktu yang singkat ya. Mungkin bagi orang mungkin singkat, tapi bagi saya cukup lama. Tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan itu luar biasa ya. Nah sebelumnya saya menyaksikan bahwa hidup yang bergantung kepada Tuhan. Kemudian setelah itu saya sampaikan apa yang saya rasakan, bagaimana saya belajar untuk hidup dari firman Tuhan aja gitu ya. Bukan dari apa yang kelihatan. Nah hari ini saya ingin sampaikan bagaimana saya melayani di rutan Poldasu ya. Di sana disebut Tati ya. Nah Bapak Ibu, tanggal 11 saya ditangkap, kemudian tanggal 12 saya ditahan. Waktu itu udah sekitar sore ya Maya, jam 6 saya masuk dalam sel itu. Bapak Ibu, waktu itu saya hanya menangis. Saya seperti bermimpi. Sampai 4 hari itu rasanya seperti bermimpi ya. Kok saya ada di sini gitu ya. Bahkan saya berpikir, pernah gak mama saya bermimpi membayangkan saya ada di penjara ini. Tapi waktu itu Bapak Ibu, saya besok paginya mulai berdoa. Ya Tuhan memang menempatkan saya, tempat tidur saya. Kan di blok itu ada 4 tempat tidur satu blok. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu terbuat dari semen lah ya, dikeramikin gitu. Jadi saya di bawah gitu. Nah waktu itu saya berdoa, saya duduknya di tengah gitu kan. Tidurnya di tengah, saya mulai berdoa di situ. Nah, saya tahu tahanan-tahanan lain lihat saya, kok anak ini suka berdoa ya, sok kudus sekali dia ini gitu ya. Padahal kasusnya pun kasus seperti itu, kasus cabul. Ya Bapak Ibu tahu nggak kalau di tahanan itu namanya kasus tali air dan orang nggak suka gitu, bahkan benci sama kita gitu. Tapi waktu itu mereka seperti jaga jarak sama saya. Nah, tapi saya tetap berdoa Bapak Ibu. Saya tetap berdoa, setiap pagi saya berdoa, sore juga saya berdoa, malam saya berdoa Bapak Ibu, baca Alkitab gitu ya. Nah pada waktu itu kebetulan ada satu orang dia dikirim ke lapas gitu. Jadi otomatis tempat tidur itu kosong, saya langsung ke sudut. Ya di sudut, ya mungkin diizinkan Tuhan ya. Nah saya lebih bisa fokus berdoa. Jadi setiap malam saya berdoa, pagi saya berdoa. Nah waktu itu saya berdoa, gak tahu saya pengen kali melayani orang-orang di dalam tahanan itu gitu ya. Jadi waktu itu saya ajak ada satu orang, dia mungkin masuk minggu kedua itu ya. Dia marga rumah PH. Jadi saya bilang, "Bang, yuk kita buat kebaktian yuk." Saya bilang gitu kan. Dia bilang gini, "Gak usah kebaktian," katanya gitu. Waktu itu dia kenapa menolak itu karena dia pikir gini, sok suci banget kau ini. Udah kita dalam tahanan sok kebaktian gitu ya. Jadi waktu itu dia nggak mau gitu ya. Tapi saya tetap berdoa. Saya bilang, "Tuhan, saya memang menderita dengan masalah ini, ya. Saya memang benar-benar kesulitan terpisah dari istri dan anak saya. Tapi nggak tahu Tuhan gerakkan di hati saya untuk berdoa gitu. Ya, waktu itu saya berdoa. Nah di samping saya itu ada seorang yang beda agama dengan saya. Waktu itu dia demam gitu, ya. Dia sampai menggigil, katanya dia malaria. Waktu itu saya berdoa. Ada sebuah impresi di hati saya gini, doakan dia. Saya bilang, "Tuhan, dia beda agama sama saya. Nanti gimana saya mendoakan dia?" Tapi waktu itu dia menggigil gitu, gitu ya. Terus saya gak mau gitu kan, nanti so hebat kali gitu ya. Tapi waktu itu saya begitu kuat digerakkan, berhenti sekarang, doakan dia. Lalu saya berhenti, saya datangi dia. "Pak, mau gak bapak saya doakan?" Saya bilang gitu. Lalu dia bilang gini, "Bolehlah," gitu. Karena dia menggigil gitu ya. "Tapi saya doakan dalam nama Yesus," saya bilang. Dia bilang, "Gak apa-apa." Saya doakan gitu kan. Saya doakan dalam nama Yesus. Apapun sakit bapak ini, sakit demam, menggigil, saya berdoa.
engkau pergi sakit penyakit di dalam nama Yesus. Saya cuma berkata gitu Bapak Ibu. Udah amin, saya langsung tinggalkan dia, saya berdoa gitu. Dan saya berdoa sampai dan amin. Tiba-tiba Bapak itu nggak di situ gitu. Saya bilang, gimana Bapak itu ya? Rupanya Bapak itu udah ke bagian tengah, ya. Waktu saya dibilangnya gini, Lai terima kasih ya. Waktu Lai sudah doakan saya sembuh. Dibilangnya itu, hati saya bersuka cita. Puji Tuhan ya, itu luar biasa juga. Lai ini bisa sembuh gitu kan. Tapi ya saya gimana ya? Saya tetap doakan dia supaya dia bertumbuh. Nah, setelah itu saya juga pengen gitu ya, melayani di tempat itu. Saya pengen buat kebaktian situ. Nih, kebaktian di Tati itu sebelumnya itu adalah hari Kamis dan hari Minggu gitu. Nah, waktu itu terakhir kali ketika saya masuk di bulan 3, terakhir kali lah waktu itu hari Minggu ibadah. Jadi pendeta itu datang, setelah itu nggak datang lagi. Nah, jadi otomatis kan kebaktian nggak ada lagi yang biasanya hari Kamis dan Minggu gitu ya. Nah, waktu itu saya ajak tadi Pak Rumah itu nggak mau. Waktu saya berdoa, dia dengar saya berdoa. Nah, nanti saya ceritakan apa yang didengar. Nah, setelah itu dia langsung datangi saya. Pada waktu itu siangnya dia datangi saya. Dia bilang gini, Leh, yuk kita buat kebaktian. Saya heran kok tiba-tiba dia mau ya. Yuklah kita buat kebaktian gitu ya. Akhirnya kami nyanyi, kan Alkitab saya ini ada kidung jemaatnya. Jadi kami nyanyi dari kidung jemaat gitu ya. Kami nyanyi gitu ya. Orang-orang mulai dengar gitu. Tapi kami nyanyi aja gitu, kebaktian. Nah, waktu itu ya kan saya mikir gini kan, kami baca Alkitab aja bergantian gitu. Jadi kami buka satu perikop, kami bergantian. Gak ada menerangkan, cuma setelah baca firman udah doa gitu. Nah, waktu itu kami cuma berdua sama Pak Rumah itu. Lama-lama kami ada nama di Sembiring, Pak mau ikut kebaktian gak? Ayolah kita kebaktian. Dia ikut kebaktian, kami 3 orang gitu. Kami mulai nyanyi lagu pujian, baca firman, itu yang kami lakukan gitu. Nah, di hati saya begitu rindu gitu ya. Nah, setiap pagi Bapak Ibu, setelah saya berdoa, saya digerakkan Tuhan untuk keliling gitu ya. Di blok itu kan, di blok kriminal umum, itu ada 4 blok. Jadi di tengah itu ada seperti semacam aula gitu ya, di mana teman-teman yang beragama Muslim sembahyang di situ, ya. Kadang-kadang kami kalau apel namanya ya, 2 kali 1 hari jam 8 pagi dan jam 8 malam, kami apel, kami di situ duduk, dihitung gitu. Jadi waktu itu saya keliling gitu ya, saya doain Bapak Ibu. Mungkin mereka lihat saya olahraga, tapi saya doain gitu. Yang saya ditaruhkan Tuhan di hati saya begini, Tuhan berkatilah para pria-pria ini. Berkatilah, aku berdoa supaya mereka mengenal Kristus. Aku doain Tuhan selamatkan mereka. Saya tahu di situ banyak bapak-bapak. Saya doa, Tuhan berkatilah bapak-bapak ini. Supaya mereka bertobat dalam nama Yesus. Supaya mereka juga kembali kepada istrinya kalau mereka meninggalkan istrinya. Tuhan gerakkan saya begini, doakan bapak-bapak yang mereka meninggalkan istrinya, doakan supaya kembali ke rumahnya. Nah, di sebelah sana ada blok kriminal khusus itu ya, blok narkoba. Di situ ada sampai 7 blok ya. Jadi saya di tengah-tengah ada bloknya wanita, 1 blok aja dia. Jadi di tengah-tengah itu ada juga tempat meja jaga polisi. Jadi saya ke pintunya itu, saya angkat tangan Bapak Ibu. Saya angkat tangan, saya arahkan tangan saya ke arah blok itu, saya doakan dalam nama Yesus. Aku berdoa engkau pria-pria bertobat dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Yesus aku berdoa Bapak Ibu. Beberapa menit saya berdoa. Kadang-kadang saya merasa malu gitu ya. Karena kalau berdiri di pintu itu kan langsung dekat ke bloknya wanita. Biasanya orang gini, ngapain kau di situ nengok-nengok cewek ya gitu ya. Kadang-kadang saya merasa gini, nanti pikir mereka saya nengok cewek. Tapi saya gini, nggak usah peduli, saya yang penting berdoa gitu kan. Nah setelah berdoa saya keliling lagi, kadang-kadang saya masuk ke blok lain, saya doain Bapak Ibu. Ya bahkan kadang-kadang saya melakukan apa namanya tuh peperangan rohani, memperdamaikan tempat itu gitu ya. Nah itu yang saya lakukan setiap hari. Bapak Ibu luar biasa ya. Setelah kami 3 orang, tambah 1 lagi warga Tambunan. Biasanya dia kalau kami kebaktian, saya ajak yuk kebaktian. Ya dia, ya saya tahu pikiran dia, ini sok ngajak kebaktian ini. Padahal ini tahanan gitu, sok bersih gitu ya. Tapi saya nggak peduli waktu itu Bapak Ibu. Saya satu sisi menderita dengan masalah ini, saya pusing juga, saya juga menderita tertekan, saya menangis terus menerus. Tapi satu sisi Tuhan menggebu-gebu di hati saya ini berbelas kasihan buat mereka. Nah waktu itu saya bilang, yuk berdoa kita latihan. Ya udahlah saya dari jauh aja.
Nanti dia ikut kebaktian, kami udah ngumpul di sini bertiga, dia dari jauh, saya ikut kebaktian gitu, ya. Nah, lama-lama Bapak Ibu dia ikut gitu. Lama-lama tambah Bapak Ibu. Ada yang baru masuk, itu yang baru masuk, ada yang dari tanah Jawa masuk gitu kan, karena per minggu itu ada aja tahanan yang masuk. Lama-lama kami ada 5 orang, 7 orang, bahkan sampai 9 orang Bapak Ibu. Tempat kami itu nggak muat lagi. Saya rasa ukurannya itu 2,5 kali 4 meter. Bayangin kami duduk, itu kami kebaktian setiap hari kami buat itu jam 4 sore. Jadi setiap saudara-saudara yang muslim bayang sholat gitu ya, baru kami kebaktian gitu ya. Jadi kami gelap-gelapan Bapak Ibu. Nah tempat itu nggak muat lagi. Jadi hari Minggu ada teman dari blok lain datang. Aku ikut kebaktian lah. Dari blok lain datang gitu. Biasanya kan dari blok kami. Dari blok lain datang. Gimana kalau hari Minggu kita buat kebaktian? Siapa pendetanya gitu kan? Gak apa-apa leh. Kita baca firman aja kata teman gitu. Oke, akhirnya Bapak Ibu kami pindah ke ruang aula Bapak Ibu. Ya, kami sangat bersuka cita kali waktu itu pindah ke ruang aula. Kami kebaktian sampai 12 orang. Kami kebaktian waktu itu bahkan polisi udah mulai lihat. Ya, siapa pendeta yang datang? Karena mereka tahu karena COVID pendeta nggak datang sampai bulan awal Juli dia nggak datang gitu. Ya, kami kebaktian. Nah, kami mulai bernyanyi Bapak Ibu. Tapi waktu di hari Senin kami kembali lagi ke ruangan. Teman-teman yang lain bilang, nggak usah, kita tetap aja di luar. Akhirnya kami permisi kepada tokoh-tokoh muslim yang lain, kami akhirnya kebaktian di luar Bapak Ibu. Kami kebaktian puji Tuhan Bapak Ibu. Lama-lama tambah. Setiap hari saya berdoa, Tuhan jamalah setiap teman-teman yang ada di sini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Teman-teman bahkan ada ya, tahanan-tahanan, ya mungkin saya cerita sedikit ya. Ada dia bahkan pembegal ya. Dia udah 9 kali masuk penjara. Artinya udah 9 kali waktu bilang, bang saya udah 9 kali masuk penjara. Tapi waktu Bapak Ibu ketika dia ikut kebaktian, dia menangis Bapak Ibu, dia bertobat. Dia terima Yesus Bapak Ibu, luar biasa. Saya berpikir gini, waktu saya di rumah saya bilang sama anak-anak saya, mungkin kalau saya nggak masuk penjara, di luar saya nggak akan pernah menceritakan Yesus kepada seorang pembegal. Mungkin dia begal saya, bagaimana mungkin saya cerita Yesus gitu kan. Tapi puji Tuhan, saya dipertemukan dengan seorang yang dia bertobat Bapak Ibu. Dia mengasihi Tuhan, ya. Dia bahkan waktu itu kan ada saya bagikan tentang hati Bapa. Dia cerita tentang bagaimana hatinya yang hancur mengenal Bapa surgawi Bapak Ibu. Luar biasa dia menangis Bapak Ibu. Bapak Ibu itu yang terjadi setiap hari. Bahkan ada juga tahanan dari Sulawesi. Dia pindah dari tempat kami itu ya, pindah ke ke Belawan. Dia menangis gitu ya, karena berpisah dari kami. Karena apa? Persaudaraan kami itu begitu kuat di dalam, ya, begitu luar biasa. Kami saling mendoakan. Nah, jumlah kami udah 12, ya. Kami terus berdoa gitu kan. Akhirnya ada beberapa orang teman-teman gitu yang sudah mengasihi Tuhan gitu ya. Pak Rumah Piala gitu ya. Dia yang berasal dari perdagangan, dia punya kasus itu waktu itu togel ya. Nah dia bilang gini, sebelumnya dia cerita sama saya, kalau nanti saya keluar, saya akan asap pisau arit, saya akan egrek itu, siapa yang mengkibuskan saya. Dia ngomong gitu Bapak Ibu. Tapi waktu itu, ketika dia ngalami Tuhan, dia dengar saya berdoa gini Bapak Ibu. Waktu itu kan dia bilang, ini anak ini kasusnya cabul kok suka berdoa ya. Dia bertanya-tanya, waktu itu dia dekatkan telinganya, saya kan berdoa pelan-pelan gitu kan. Tapi didekatkannya, gak dengar didekatkannya, dia bilang gini. Yang mengubahkan saya waktu itu gini, dia berdoanya, simbol ini berdoa gini. Tuhan, Engkau tahu aku gak melakukan apa-apa terhadap anak itu. Aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Aku mengampuni dia yang melaporkan saya ke Polda ini. Dia berdoa begitu, saya sampai tersentak gitu. Anak ini kok bisa ngampuni nih ya. Saya aja yang benar-benar saya yang berjudi, tapi saya ingin membalas bagi orang yang mengkibuskan saya, mengadukan saya. Waktu itu dia benar-benar diubahkan Bapak Ibu. Itu makanya dia bilang gini, yuk kita kebaktian. Itu yang mengubahkan dia Bapak Ibu. Jadi tahu gak Bapak Ibu, sejak itu dia cerita sama saya pengen nanti setelah ini saya mau melayani di gereja. Bahkan dia bilang saya pindah gereja katanya. Saya pindah gereja lama ke gereja yang saya mau sungguh-sungguh. Saya bilang gak usah pindah gereja Pak. Tapi dia bilang karena menyala-nyala. Dulu dia katanya Pentakosta, tapi dia mau balik lagi. Dia pengen bersungguh-sungguh. Saya bilang wah luar biasa.
Dia mau ajak nanti istrinya, dia punya anak 1 orang, dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Kenapa? Karena Tuhan menjamah dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dia banyak saya bimbing ya Bapak Ibu. Kami banyak belajar Alkitab, bahkan seri SPK pemenang itu banyak saya bagikan sama dia. Dia banyak berubah di situ. Bahkan dia minta buku yang saya bawakan itu dia pelajari gitu ya. Dia bahkan bilang gini, ada nggak di perdagangan gereja kalian lah gitu. Aduh, nggak ada pula gitu. Tapi bukan masalah merek gerejanya, tapi Yesus yang buat pertumbuhan. Nah, luar biasa ya. Sekitar bulan 5 saya kan mengadakan kami lakukan pra peradilan ya. Karena kami pengen digugat penahanan saya gitu. Saya nggak terima gitu ya. Tapi Bapak Ibu, waktu itu pra peradilan kami itu ditolak sama hakim. Itu membuat saya sangat sedih. Padahal kami yakin sama istri saya, kami berdoa kami akan bebas gitu. Saya akan bebas. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu. Waktu itu Kak Wati, Kak Lina bersama teman-teman datang berkunjung. Mengunjungi saya. Mereka juga sedih. Tapi saya lihat gini, ada sukacita juga di wajah mereka. Waktu itu saya bilang, saya sedih sekali. Apakah saya harus menjalani ini sampai bertahun-tahun? Bahkan Kak Wati bilang, ya mungkin kamu dipilih Tuhan untuk di sini. Saya waktu bilang gitu, Tuhan kok saya Tuhan gitu. Bahkan Kak Wati bilang gini, gak semua bisa dipilih, tapi kakak percaya Bit, pasti engkau dipilih karena engkau sanggup gitu. Waktu itu Tuhan, Kak Wati ngomong gitu, iya ya Tuhan. Tapi memang Bapak Ibu, sebelum diputuskan hakim pra peradilan ditolak, saya bilang Tuhan saya mau pulang, saya bilang. Tapi begitu saya bilang, Tuhan saya mau pulang, hentikan pelayanan ini. Karena kami udah mulai ibadah di aula, udah mulai banyak. Tuhan hentikan pelayanan ini. Kenapa saya harus khotbah di situ Tuhan? Saya mau berhenti, kok tiap hari pula kami kebaktian jadinya. Karena kebaktian itu kan Kamis Minggu, ini jadi tiap hari pula dibuat Tuhan gitu kan. Tuhan berhentilah, buatlah supaya ada pendeta lain yang tiap hari melayani, yang khotbah. Kirimkanlah Tuhan, ku bilang. Tapi setiap kali aku ngomong begitu, setiap kali aku menangis loh. Kulihat wajah-wajah mereka seperti domba-domba yang tak tergembalakan. Setiap kali aku ngomong gitu, Tuhan berhentikanlah pelayanan ini, ku bilang. Seperti itu juga mereka datang hampir tiap hari konseling gitu. Nanti malam-malam, nanti tiba-tiba datang aja gitu kan. Teman dari blok lain, Simbolon doakan saya. Saya doakan, setiap kali saya mau berdoa buat dia, Roh Kudus, apa yang mau saya doakan buat orang ini? Tuhan berbicara gitu kan, nyampaikan, katakan ini sama dia. Buka firman Tuhan ini. Tuhan gitu selalu, buka Mas berdoa. Katakan ini sama dia, katakan ini sama dia. Aku sampaikan Bapak Ibu, dia menangis dan dia bertobat Bapak Ibu. Setelah itu nanti datang lagi. Setiap kali aku bilang, Tuhan berhentilah pelayanan ini, berhentilah pelayanan ini, saya bilang. Tapi seperti itu juga Tuhan mengirimkan gitu. Saya nggak tahu, begitu. Hati saya itu rindu kali belas kasihan begitu kuat. Jadi waktu di ruang kaca itu ketika datang orang Kak Wati, saya sambil menangis saya bilang, Tuhan pengen saya mengembalakan di sini, saya bilang. Waktu itu mereka bilang, ya kan Bit, Tuhan memang pengen kau ada di sini. Ayo mungkin Tuhan pengen nambah waktu lagi. Saya bilang, Tuhan udahlah Tuhan, aku mau melayani. Sambil menangis waktu di ruang kaca itu di mereka doakan, saya bilang, Tuhan aku mau melayani di tempat ini. Sekalipun aku terpisah dari istriku, aku dipermalukan Tuhan. Aku menjadi orang tahanan sampai titik terendah. Bapak Ibu, sulit gak waktu kita dalam masa-masa seperti itu bisa pula melayani Bapak Ibu? Bagi kita mungkin sulit Bapak Ibu, tapi kalau Roh Tuhan sudah berbicara, gak ada yang bisa menghalangi. Di masa-masa saya terpuruk Bapak Ibu, apalagi sidang pertama saya, headline itu Bapak Ibu di dalam media massa ya, media sosial, nama saya jelas-jelas Bapak Ibu. Jadi kalau diketik nama saya itu muncul Bapak Ibu. Itu mempermalukan saya Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah itu pun saya tetap mengalami yang namanya Tuhan tetap bekerja, ya. Itu luar biasa, Tuhan tetap dorong saya untuk melayani Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah kejadian itu saya naik ke atas, saya tetap berdoa. Saya berpuasa hampir setiap hari Bapak Ibu. Saya puasanya untuk apa? Untuk kasus itu. Tapi saya paling banyak doanya bukan untuk kasus itu Bapak Ibu. Untuk mereka teman-teman di situ. Semua tahanan saya doain, saya sebutin orang-orang yang percaya. Waktu itu hanya 10 orang di situ kan. Saya sebutin tiap hari. Bapak Ibu luar biasa ya. Pelayanan kami hanya 12 orang. Kan di blok sana itu ada blok narkoba ya. Saya bilang gini, Tuhan kami rindu Tuhan. Dari blok narkoba itu
orang-orang yang percaya juga kebaktian di sini. Kami berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, nggak mudah loh bicara sama polisi yang jaga. Karena kita ini tahanan kan. Nah waktu itu kami berdoa. Saya sampaikan sama mereka, saudara-saudara, yuk kita berdoa supaya nanti dari blok narkoba mereka kebaktian ke sini. Ya, akhirnya kami berdoa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami ngomong sama satu penjaga, dia Kristen, kami bilang, "Pak, boleh nggak Pak? Teman-teman yang dari blok narkoba kebaktian ke sini." Apa katanya Bapak Ibu? Dia bilang gini, "Kalau untuk kebaktian, boleh." Kami bersuka cita Bapak Ibu. Kami bilang, "Ayo, karena ada KBR di situ. KBR itu adalah tahanan yang dia ikut membantu polisi. Jadi memanggil, siapa yang mau ke kebaktian? Pikir mereka datang pendeta gitu kan. Pendetanya nggak ada. Pendetanya ya langsung sendiri gitu ya. Tapi Bapak Ibu, pada waktu itu ada sekitar 7 orang datang Bapak Ibu. Jadi tempat kami itu udah mulai penuh. Ya, karena kami punya karpet yang ukurannya berapa itu ya? Yang Mama beli itu. 2x3 ya. Jadi kami udah sampai keluar-keluar karpet. Jadi kami harus ambil karpet-karpet yang lain gitu ya. Ini seperti gini ya. Tenda itu harus patoknya harus dikembangkan gitu ya. Nah waktu itu mereka datang, kami kebaktian, mereka pikir pendeta, tapi saya yang nyampein gitu. Bahkan ada satu lagi yang Marga Areva, dia juga belajar bagian firman, kami ganti-gantian Bapak Ibu. Dan sejak saat itu, sebelumnya kami pakai buku Saat Teduh, saya udah mulai membagikan, saya memberanikan diri Bapak Ibu. Untuk membagikan di hadapan mereka, saya udah gak peduli lagi apa kata mereka, saya tetap bagikan. Yang saya lihat mereka bertumbuh Bapak Ibu. Kami bertumbuh, kami cinta Tuhan Bapak Ibu. Ya bahkan setiap hari itu lagu-lagunya udah beda. Perkataan-perkataannya ya biasalah, kadang-kadang gini kan, ada yang cakap kotor, ada yang gak enak gitu kan. Penjara nih gitu kan. Artinya di penjara cakap kotor biasa gitu kan. Tapi ternyata kami yang kebaktian itu beda loh. Kami itu gak sembarangan lagi hidupnya. Perkataan-perkataan yang kotor udah mulai jarang loh Bapak Ibu. Itu luar biasa ya. Nah, udah mulai kebaktian, udah mulai banyak. Waktu itu kami punya kepala kamar namanya Palkam. Dia juga ikut kebaktian, tergerak dia. Saya mau belikan tikar. Dibelikan tikar sama dia 3 lipat Bapak Ibu. Bahkan waktu itu ada polisi, dia juga ikut kebaktian. Bisa bayangin Bapak Ibu. Waktu terakhir saya bilang gini, saya ngobrol sama dia. Dia bilang gini, kalau nengok yang khotbah adalah tahanan saya sebenarnya gak mau ikut kebaktian. Tapi kenapa polisi ikut kebaktian? Dia bilangnya gini, waktu saya ada di meja ini, gak tahu ketika kalian nyanyi, ada aja seperti di roh saya ini, di hati saya ini, pengen ikut kebaktian. Makanya waktu itu saya tinggalkan meja saya ikut kebaktian. Kami aja waktu itu luar biasa, ada polisi yang ikut kebaktian. Yang layani tahanan Bapak Ibu, luar biasa itu ya. Nah waktu itu kepala kamar belikan tikar, dan setelah itu mereka bilang, ada satu orang dia bilang gini, saya ajak dia kebaktian gak mau, karena dia bilang gini, saya mau kebaktian kalau ada gitarnya katanya. Kalau ada gitar baru kebaktian gitu kan. Kami berdoa, Tuhan, aku berdoa, Tuhan maunya ada gitar di tempat ini. Mana mungkin ke penjara masuk gitar gitu kan. Eneng-eneng aja kan, ke penjara masuk gitar. Tapi kami berdoa, Tuhan kami pengen ada gitar, supaya abang itu ikut kebaktian. Ya, akhirnya tahu Bapak Ibu, saya bilang sama kepala kamar, dia kan Marga Sinaga pula, nanti kalau aku punya gitar, kalau nanti aku masukkan gitar, mau nggak bilangkan sama polisi? Mau aku yang bilang ke situ katanya. Rupanya dia bilang, mau masukkan gitar, dikasih. Ya waktu itu kan, saya bilang istri saya bawa gitar dari rumah, dibawa sampai di bawah. Untuk apa gitar ini? Untuk kebaktian. Gak apa-apa, untuk kebaktian boleh. Selalu kata-kata gini, untuk kebaktian boleh gitu kan. Jadi akhirnya gitar masuk. Dan akhirnya abang yang itu yang gak pernah kebaktian, saya bilang, bang, kalau ada gitar, abang mau kebaktian? Mau katanya. Memang sejak saat ada gitar, kebaktian terus tiap hari dia memang. Luar biasa itu ya. Nah jadi akhirnya kami mulai menyanyi dengan gitar. Bahkan orang-orang di seberang pun dengar itu ya. Nah Bapak Ibu, di bawah itu di lantai dasar, di bawah tanah ada juga blok tahanan. Kami berdoa, Tuhan kami pengen juga yang di bawah naik ke atas untuk beribadah. Gak mungkin pasti ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu dahsyat. Hati kami menyala-nyala, kami berdoa, Tuhan kami berdoa supaya tahanan yang di bawah naik ke atas untuk kebaktian. Akhirnya kami beranikan ngomong lagi sama polisi jaga, Pak boleh nggak Pak yang di bawah ikut kebaktian ke atas? Dia bilang gini, kalau untuk kebaktian boleh gitu. Wah kami bersorak-sorak di hati ya. Dan akhirnya tahu nggak, 10 orang dari bawah naik ke atas Bapak Ibu. Yang biasanya kalau kebaktian Kamis Minggu itu yang datang 7 sampai 8 orang aja.
Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Di pertengahan bulan 6 kami sampai 40 sampai 45 orang. Setiap hari kebaktian jam 9 kami. Wih, luar biasa, kami bersorak-sorai. Waktu datang pendeta itu, dia heran. Kok bisa banyak kali orang ini? Biasanya yang kebaktian 7 sampai 8 orang aja. Ini banyak kali, bahkan biasanya gini kan, kalau datang Pak Pendeta jam 9, jam setengah 10 atau jam 10 baru mulai. Karena harus dipanggil-panggil dulu. Ayo siapa kebaktian. Baru dia gelar tikar. Kalau ini kami udah duduk tinggal nunggu pendetanya Bapak Ibu. Dia bilang gini, saya merasa kebangun rohani ada terjadi di tempat ini. Dia pikir kami hanya kebaktian Kamis, Minggu. Tapi kami udah tiap hari kebaktian. Dan kami doakan tempat itu. Kami peperangan rohani. Saya ajari mereka peperangan rohani Bapak Ibu. Saya minta dari JNT kirimkan modul peperangan rohani. Jadi kami belajar peperangan rohani Bapak Ibu. Luar biasa. Ya dahsyat. Sampai suatu kali Tuhan kasih firman Bapak Ibu. Waktu itu saya mau menghadapi sidang-sidang dan putusan. Lalu Tuhan tunjukkan satu ayat di dalam Nehemia Bapak Ibu. Tuhan sampaikan gini, Ebit, baik tidak baik pun keadaan, enak tidak enak pun keadaanmu, tetaplah beritakan firman. Itu yang kuat kali di hatiku. Baik tidak baik, beritakan firman. Gembalakan. Waktu itu aku teringat kata Yesus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang, Tuhan kau tahu aku mengasihi aku. Gembalakan domba-dombaku. Ketika Yesus ngomong itu Bapak Ibu, aku menangis Bapak Ibu. Ebit, apakah kau mengasihi aku? Tuhan ku bilang, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Aku sayang kali sama engkau Tuhan. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku ini. Bapak Ibu, itu yang menggerakkan hatiku tiap hari. Untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan berjam-jam Bapak Ibu. Dan aku berpuasa untuk mereka Bapak Ibu. Ada suatu hati yang lembut di hati mereka Bapak Ibu. Saya nggak perlu ceritakan apa kasus-kasus mereka. Tapi yang saya tahu, ada berkali-kali orang yang narkoba, berkali-kali dia masuk penjara. Pada waktu itu dia bertobat Bapak Ibu. Saya doakan dia. Dan di dalam Nehemia, saya sempat bilang gini, Tuhan, saya capek memikirkan kasus ini Tuhan. Saya mau berhenti melayani. Berkali-kali saya bilang sama Tuhan, saya berhenti melayani. Tapi Tuhan bilang gini dalam Nehemia. Nehemia 4 ayat 16 sampai 17. Ini kisahnya orang itu kembali dari pembuangan untuk membangun tembok Yerusalem. Waktu itu ada Tobia dan Sanbalat dari Bani Amon dan Arab. Mereka mau mengacaukan pembangunan itu. Karena orang Nehemia, Ezra membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu dikatakan ayat 16, dibilang gini. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tembok, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Apa artinya ini? Tuhan berbicara sama saya. Ebit, satu tanganmu mungkin berdoa buat kasusmu. Berdoa mungkin kau memikirkan ini. Tapi satu tanganmu, bangunlah jemaat Tuhan di sini. Bangun seperti orang Nehemia. Satu tangan membangun tembok, satu tangan berjaga-jaga berperang. Ayo, lakukan itu. Lakukan itu Ebit. Aku akan menyertai kau. Bapak Ibu, waktu Tuhan ngomong itu, saya bilang, Tuhan saya mau melayani di sini. Saya terus akan melayani di sini Tuhan. Saya terus melayani. Satu sisi saya berpuasa, berdoa untuk istri anak-anak saya di rumah, untuk pergumulan saya hadapi. Tapi satu sisi tangan saya tetap melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 40 sampai 45 orang Bapak Ibu. Mereka kenal Yesus. Tiap hari kami berdoa. Tiap hari kami dengar firman. Bahkan Bapak Ibu, kalau saya bagian firman, saya kuat suaranya Bapak Ibu. Di tahanan itu ada orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Tapi tiap hari orang-orang itu dengar tentang Yesus Bapak Ibu. Saya percaya kalau mereka mendengar tentang Yesus, mereka akan percaya dan berseru pada Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi saya terus berdoa. Sampai pada bulan 10 ada satu firman Tuhan bilang, Ebit, aku akan bawa kau pulang. Waktu Tuhan ngomong gitu saya bilang, Tuhan, gimana ini domba-domba ini Tuhan? Aku gak siap. Bahkan aku membagikan bebanku buat istriku dan anak-anak. Mereka juga berdoa untuk tahanan. Ya, Tuhan, gimana mereka ini? Lalu Tuhan sampaikan di dalam Yeremia 31. Tuhan bilang gini, Ebit, jangan takut.
aku yang membuat ibadah ini di sini. Aku akan meneruskannya. Aku bilang, Tuhan, hadirkanlah para pembicara-pembicara firman-Mu. Hadirkan hamba-hamba Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, aku yang akan menolong mereka. Aku yang akan menaruhkan firman-Ku di hati mereka. Dan aku akan mengajari mereka besar atau kecil. Aku yang akan membawa mereka mengenal aku. Bapak Ibu tahu nggak? Sebulan itu ada muncul 4 pembicara Bapak Ibu. Dari tahanan itu ada yang mau bicara, ada yang khotbah. Udah terlatih Bapak Ibu. Sekarang udah ada 4 pembicara di situ Bapak Ibu. Setelah saya. Dan pada waktu itu ketika Tuhan ngomong bahwa aku akan mengembalakan mereka, hatiku tenang di situ Bapak Ibu. Dan sampai tanggal 23 paginya Tuhan bilang, Ebit, aku akan bawa kau pulang. Pada hari itu hakim memutuskan bahwa aku dibebaskan, dibawa pulang. Dan waktu aku naik ke atas aku bilang, saudaraku, aku bebas. Waktu itu mereka bilang, Tuhan itu hidup. Pada waktu itu kami waktu kebaktian itu, aku seperti merasakan ada roh ketidakpercayaan. Tapi pada tanggal 23 itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Seperti ada suatu dentuman, bang gitu. Di mana orang-orang mulai percaya pada Tuhan. Kami berdoa bergandengan tangan di penjara itu. Kami naikkan pujian pada hari itu ya. Kita bilang, Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Sampai ada yang bilang gini, Lae, janganlah pulang Lae. Siapa yang menggembalakan di sini? Saya bilang, Tuhan Yesus menggembalakan. Saya bilang. Pada waktu itu mereka melepaskan aku Bapak Ibu. Saya pulang. Setelah saya sampai di rumah, saya teleponan sama mereka. Mereka bilang, mereka makin menyala-nyala melayani Tuhan. Saya tiap minggu kembali ke Polda Bapak Ibu, pelayanan Bapak Ibu. Bahkan polisinya bilang, pengen balik lagi ya Lai katanya. Enggak Pak, saya pengen kebaktian di sini. Luar biasa. Saya juga bagian kesaksian di sana. Yang perempuan yang datang itu sampai 6 orang. Sekarang hampir 10 datang Bapak Ibu. Yang dari blok wanita, waktu saya terakhir kali datang, udah hampir 10 orang itu ada di sana, 8-10 orang ya. Mereka sangat menyala-nyala Bapak Ibu. Saya sampai bilang, ayo Ma ikut sana yuk, kita doain mereka, ikut pelayanan di sana. Karena mereka hati yang rindu Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa pesan yang mau saya sampaikan di sini? Saya merasakan Bapak Ibu, mau baik tidak baik keadaan, mau susah bahkan tiara Bapak Ibu, tetaplah kita melayani Bapak Ibu. Tetap kita beritakan firman. Sampai orang-orang diselamatkan. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, puji nama Tuhan. Sangat diberkati dengan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan buat Bang Ebit dan keluarga. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi setiap hari kita percaya Tuhan menambah-nambahkan kekuatan kepada kita, dan kasih karunia Tuhan tidak terbatas buat setiap kita. Amin. Biarkan Tuhan yang membawa setiap kita berjalan bersamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Bahwa kami berjalan bersamamu Tuhan. Bahwa kami berjalan bersamamu Terima Tuhan. kasih Yesus. Yes Tuhan. Kami mau berjalan bersama. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bahwa kami berjalan terus bersamamu Tuhan. Amin, benar. Kemanapun Kau membawa kami Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Inilah mau. kami, Bapa. Pimpin kami Tuhan. Ya, amin. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh rohmu dalam hatiku, agar ku kenal kehendakmu. Amin. Bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh rohmu dalam hatiku,
kerjakan visimu. Jiwa-jiwa diselamatkan ya Amin. Tuhan. Ini Bangkitkan roh kami di dalam-Mu. ingatan Apapun keadaan kami, ku berikan apapun keadaan kami hari-hari ini, bagimu. bangkitkan roh kami di dalam-Mu. Sebab kami punya Berapapun Allah yang hidup. harga yang kan ku bayar, Kami mau Tuhan. ku kerjakan visimu. Kami mau Tuhan, kami mau. Kami mau Tuhan. Bangkitkan hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bangkitkan hati jemaat-Mu Tuhan. Hati jemaat-Mu dalam nama Yesus. Roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Apapun yang kami hadapi, penderitaan, kekurangan, kesakitan, kesedihan, kami mau tetap melayani-Mu. Kami mau tetap mengerjakan isi hati-Mu. Sebab kami adalah gereja-Mu. Gereja yang Kau pakai untuk membawa dunia ini. Orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tak tergembalakan. Ini tugas kami gereja-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, mari bangkitkan roh kami Bapa. Kami enggak mau Tuhan kami dikuasai dengan apa keadaan kami. Kami enggak mau lihat apa yang kenyataan. Kami mau terus memandang kepada Yesus. Kami mau dituntun oleh Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan itu yang kami kerjakan dalam nama Yesus. Satu tangan kami membangun tembok Amin. Yerusalem. Yes. Satu tangan kami berjaga-jaga. Amin. Satu tangan kami bergumul di hadapan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan oleh penderitaan yang kami alami, kesakitan, kesedihan, Haleluya. duka, atau apa saja yang kami alami. Kami berseru-seru kepada Tuhan. Tapi satu tangan kami tetap melayani-Mu. Amin. Kami mau menjawab jiwa-jiwa Tuhan. Amin. Taruhkan berbelas kasihan di hati kami. Buat jiwa-jiwa. Amin. Buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum mengenal Yesus. Kami mau memberitakan Injil-Mu kepada mereka. Sampai mereka mendengar tentang Yesus. Amin. Sampai mereka percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sampai mereka berseru-seru kepada-Mu, kepada tetangga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada teman-teman di perkuliahan, teman-teman di sekolah, teman sekerja kami. Kami mau Tuhan memberitakan kasih Yesus yang kami alami kepada mereka. Sehingga mereka percaya kepadamu dan mereka mengalami keselamatan. Taruhkan itu di hati jemaat-Mu Yesus. Satu tangan kami melayani-Mu. Kami gak mau berdiam diri, karena kami tahu Yesus akan datang. Sebentar lagi Yesus akan datang Tuhan. Kami mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tanda-tandanya telah semakin nyata. Yesus akan datang sekali lagi. Yesus akan datang, akan membawa jiwa-jiwa, membawa orang-orang yang percaya kepada Yesus, membawa dia ke surga dalam nama Yesus. Bangkitkan roh jemaat Tuhan. Amin. Taruhkan belas kasihan yang sangat dalam hati Yesus. Hatimu Yesus yang berbelas kasihan melihat orang banyak. Hati Yesus yang berbelas kasihan terhadap orang banyak yang tidak memiliki gembala. Taruhkan di hati kami. Hari ini biar Engkau berkata kepada kami Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah Kau mengasihi aku, kata Yesus. Hari ini kami mau berkata Tuhan, Kau tahu kami mengasihi Engkau. Kami menyayangi Engkau. Sama seperti Engkau berkata kepada Petrus. Petrus, apakah Engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus berkata, aku Tuhan mengasihi Engkau. Saat ini ketika Engkau bertanya kepada kami jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku?
Kami berkata, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkau tahu hati kami mengasihi Yesus sepenuhnya. Dan hari ini Kau berkata, gembalakan. Gembalakan umatku, gembalakan dombaku. Kami tahu kami ada di kota Medan. Kami tahu kami ada di Indonesia. Hari ini kami berdoa, Tuhan. Engkau menaruhkan belas kasihan di hati kami. Kami rindu selamatkan bangsa kami, Tuhan. Amin Tuhan. Selamatkan kota Medan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Selamatkan warga kota Medan. Amin. Agar mereka percaya kepada Yesus. Amin Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain hanya pada Yesus. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin Tuhan. Selamatkan kota Medan, Tuhan. Amin Tuhan. Pakai jemaat Tuhan, pakai gerejamu, bangkitkan kami. Selamatkan Indonesia, Tuhan. Amin Tuhan. Shika papa 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 papa. Amin Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh suatu kehormatan bagi kami Tuhan. Engkau memilih kami gerejamu untuk mengerjakan isi hatimu Tuhan. Bapa, kami berdoa biar setiap kami Tuhan, setiap jemaatmu Tuhan, bangkit mengambil isi Amin, hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan, apapun keadaan kami, biar kami tetap berdiri Tuhan bagi bangsa kami Amin, Tuhan. Tuhan. Biar kami tetap berdiri bagi kota kami Tuhan. Biar kami tetap berdiri membela kau bangsa Amin. kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Sebab kerinduan hati-Mu Tuhan. Sebab satu kerinduan hati-Mu, setiap orang diselamatkan Tuhan. Amin. Engkau tidak menginginkan satu orang pun binasa, tapi Engkau menginginkan setiap orang diselamatkan Amin. Tuhan. Pakai kami gerejamu dalam keadaan apapun Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan. Kami mau tetap berdiri Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami tetap berdiri membela bangsa ini di hadapan-Mu, membela kota ini di hadapan-Mu Tuhan. Ingatkan kami jemaat-Mu Tuhan. Ingatkan kami jemaat-Mu. Hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Taruhkanlah hati-Mu terus di hati kami Tuhan. Taruhkanlah terus hati-Mu di hati kami Tuhan. Ketika Engkau melihat orang-orang yang terhilang, Tuhan, bahkan untuk satu domba pun Engkau rela Tuhan. Taruhkanlah itu di hati kami Tuhan. Kami berdiri bagi bangsa ini Amin Tuhan. Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini Yes, Tuhan, di God. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami lalai Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami lalai menjadi pendoa bagi bangsa ini Ya Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Hari ini biar sama-sama hari ini kami bangkit. Amin. Hari ini biar kami sama-sama bangkit Amin. Tuhan. Jemaat-Mu bangkit menjadi Amin. pendoa Dalam bagi nama bangsa Yesus. ini. Menjadi penjaga bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Terima Tuhan. kasih buat kehormatan yang Kau berikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi
bangsa Nama kami. Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati presiden kami Tuhan. Amin. Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan. Dan semua para menteri dan jajarannya, Amin. Polri dan TNI, Amin. kepala daerah mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 2, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan keluarga-keluarga diberkati Bapak. Amin. Bapak bahkan untuk pilkada serentak di Desember ini Bapak. Kami berdoa campur tangan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Memberkati pilkada serentak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada shalom buat Indonesia. Amin. Shalom buat Indonesia. Indonesia Tuhan. Buat daerah-daerah yang pilkada. Shalom. Shalom. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Dan Tuhanlah yang memilih para pemimpin. Amin Tuhan. Yang membawa damai sejahtera buat kota dan bangsa kami. Amin. Pagari bangsa kami dengan kasih setia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Damai sejahtera buat setiap suku, kaum dan bahasa. Dan bangkit gereja Tuhan Amin. buat bangsa ini. Dalam nama Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa kami. Amin. Buat Indonesia yang besar Tuhan. Kami percaya Indonesia bagi Yesus Tuhan. Amin. Kami serahkan bangsa kami bagi Yesus. Amin Tuhan. Dan perlindungan-Mu dan penebusan-Mu. Dalam nama Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat hari ini Bapak. Terima Kau yang memberkati penatua kami. Yes Tuhan. Kau memberkati Pak Esron Ibu Sora. Amin. Dan para pemimpin-pemimpin kami. nama Tuhan. Berkatilah mereka dengan kasih karunia Dalam nama Tuhan. Yesus. Berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub. Kau curahkan atas mereka Bapak. Amin Tuhan. Kau memberkati juga saudara-saudara kami. Ibu Betty dan anak-anaknya Kesia, Yuda dan Iya. Juju. Ya Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan hati Amin. mereka. Damai sejahtera buat mereka. Yes Tuhan. Mereka melihat kepada Kristus dan janji-janjinya Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penghiburan buat keluarga ini dan jemaat Tuhan. Dan juga buat Kak Enda. Iya Dan Tuhan. juga buat Jesse Iya Bapak. dan adik-adiknya. Dan keluarga besar dari Bang John. Tuhan memberkati dan Kak Enda. Dalam nama Yesus dan jemaat Tuhan di Pekanbaru. Jemaat Tuhan yang menghiburkan dalam nama Yesus. Damai sejahtera dan sukacita. Kebenaran Tuhan dinyatakan, janji-janji Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Ya Tuhan. Buat doa syafaat kami bersama-sama menaikkannya di hadapan-Mu. Dan doa kami ini naik di hadapan-Mu. Amin. Dan Tuhan mendengarkan doa dan seruan kami. Dan mengabulkan doa kami Amin. dalam nama Yesus. Terima kasih Dalam Bapak. nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam Dan nama kami Yesus. mengakhiri doa ini. Dan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Amin. Thank you ya, thank you.